Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz dengan NIM 2280240002 dengan rekan saya. Saya Kurnia aja dengan NIM 228024019. Nah, di sini kami akan membuat Python dasar yang dikaitkan dengan konsep fisika. Nah, ini tuh merupakan tugas fisika komputasi mata kuliah Bapak Tresna. Nah, langsung aja kita ini ya buat di Python-nya. Nah, sebelum itu kita tuh ada pakai 4 tipe data. Yang pertama itu ada integer, yang kedua itu ada float, yang ketiga itu ada string, yang keempat itu ada boolean. Nah, itu tuh dipakai itu kalau integer itu sebagai apa di? Nah, kalau misalnya integer itu data yang tidak pakai koma. Jadi 4 misalnya. 4 ini integer. Kalau misal float itu 4.0. Itu float. Kalau misal string pakai kutip. Ini string. Kalau misal boolean, boolean itu dia bakal menyatakan dalam true or false. Nah gitu. Nah, itu dia akan kita pakai ya teman-teman. Langsung kita push. Kita langsung menunjukkan tentang si printnya output yang akan kita pakai juga nanti. Contoh print dengan integer. Ini string. Ya. Oke. Nah, kita running nih, bakal keluar di terminalnya. Ini string. Ya. Nah, itu dia ya contoh dari si string tersebut. Oke, lanjut. Lanjut, habis itu kita ngebahas tentang yang namanya if else. Oke, if else itu sebelum itu kita komentarin dulu ya, supaya dia tuh Tidak terbaca. tidak terbaca. If itu adalah jika, ya jika. Kalau else itu jika tidak. Nah, misal kecepatan, kita mau mencari kecepatan misal. Kecepatan itu sama dengan V sama dengan V sama dengan 6. 6 misalnya. Nah, if V sama dengan 6 Titik 2. titik 2, maka printnya atau keluarannya outputnya bakal ini konstan atau GLB. Kalau tidak, kok diam di sini? Nah, terus else, else 2. Print. Ini tidak konstan ini tidak konstan atau tidak GLB. atau tidak GLB. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita running nih ya, kita running yang keluar adalah ini konstan atau GLB. Kenapa? Karena V-nya 6. Kalau kita ubah jadi 4, maka dia yang keluar adalah else. Ya, langsung saja kita buktikan. Ini tidak konstan atau tidak GLB. Kenapa? Karena variabelnya beda. Nilainya beda, sorry. Bukan variabel beda. Variabel sama tapi nilainya sama. Kalau if-nya benar, maka dia akan menghasilkan nilai yang ini. Kalau dia salah, dia akan mengeluarkan nilai yang ini. Jadi si output kayak gitu ya. Itu dia penggunaan dari if else. Jika dan jika tidak. Lanjut. Oke, sebelum itu kita komentarin supaya apa nih Kak Jess? Supaya tidak terbaca. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu for while. Langsung aja kita kasih contoh tentang for dan while sekaligus ya teman-teman. Dan kita jelaskan apa aja yang beda dari si for dan while-nya. Langsung aja for, kita tulis dulu biar numpuk. Kita disini menyatakan tentang for sebagai x sebagai jarak. For x in range mau berapa? Mau 15. 15. Oke. Terus kita print ya, print x. Kenapa x? Karena dia menyatakan dari si variabel x yang ini. Ya itu di x tampilan. Kita lanjut kita running. Nah, tuh. Ini contoh dari si for. Jadi dia akan mengulang selama 15 kali seperti itu. Nah, kita kasih contohnya juga yaitu while-nya. Oke, kalau while itu berarti misal kita mau integral pertama kecepatan terhadap waktu sama dengan 0. Ya, awalnya nih, titik awal nih sama dengan 0 ya. Kita copy dulu. Lanjut ke while. Kita copy lagi biar nggak lama. Langsung kita masukin copy-nya. Copy biar nggak lama. Nah, kurang dari 15. Terus print. Lanjut tadi copy lagi. Terus lanjut ke bawah. Plus sama dengan 1. Nah, harus plus sama dengan 1 ya. Nah, itu tuh biar menyatakan jaraknya kayak gitu. Kalau misalnya jangan 1 dia biar beda dari KJ 2 misalnya. Kita akan lihat nih perbedaan. Kita running. Nah, itu dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, selanjutnya kita fungsi ya. Fungsi ini kita panggil dengan cara def. Def misal ddt dari v. Tadi kita orang fisika banget ya. Dari v itu kita mau percepatan. Hari Allah. Percepatan. Nah, kita pakai return terus f-string teman-teman. F-string itu supaya di dalam si ininya bisa dinyatakan si variabel masukin variabel ya. Percepatannya adalah kita masukin ini. Ini disebut parameter ya teman. Yang percepatan itu parameter. Enter second gitu. Terus kita cari ketik hasil percepatannya adalah hasil percepatannya sama dengan ddt dari v kita panggil yang berapa nih? Bukan panggil lah, kita masukin nilainya berapa nih? Kita mau 30. Nah, ini terus kita print, baru kita panggil dengan print
hasil percepatan. Hasil percepatan. Nah, kita running. Tuh, percepatannya adalah 30 meter per sekon kuadrat. Jadi ini tuh sebagai parameter dan ini tuh sebagai Argumen. Gitu. Jadi argumen itu adalah hasil dari parameter ketika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi itu ibarat mesin. Terus parameter itu adalah bahannya, alat yang dihasilkan atau sesuatu yang dihasilkan disebut sebagai argumen. Ya, langsung aja kita lanjut ke bagian struktur data atau list. Kita komentari dulu aja. Ini di ketiga kita komentari. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu adalah list. Kita komentari dulu ya, list. Nah, di sini kan kita logisnya kita pakai lagi kecepatan mobil sama dengan dalam kurung kita akan pakai 3 mobil teman-teman. Yang pertama itu ada sama dengan string, itu bukan itu ya. Kecepatan mobil Avanza sama dengan 30 km per jam ya. Ya. Terus keduanya itu adalah mobil Pajero 40 km per h. Ya. Terus yang ketiga itu ada mobil Fortuner 50 km per h. Terus sama dengan 50 km per jam. Terus saja kita print hasilnya, print string. Yang paling lambat adalah, kita lihat nih, titik 2 kecepatan mobil dalam kurung 0. dalam kurung 0. Kenapa 0 nih, Kajis? Karena kita lihat dari sini nih, dari mobil itu yang paling lambat itu mobil yang pertama itu 0. Itu dan Avanza itu dianalogikan sebagai 0, Pajero dianalogikan sebagai 1, dan Fortuner dianalogikan sebagai 2. Jadi kita print. Kita panggil lah, kita running ya. Ya, kita running. Nah, yang paling lambat adalah Avanza tuh. Jadi benar ya, Avanza itu yang paling lambat. Jadi dimulai dari 0 gitu ya, Jis ya. Ya, benar. Langsung aja kita komentari, kita ini dulu. Kita komentarin lagi dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang selanjutnya kita bahas tentang kelas ya atau OP-nya. Itu kayak gini, terus itu kelas ya. Kelas beda sama dengan titik 2 ya. Sekarang kita tuh kalau beda itu pakai fungsi ya teman-teman. Kalau nggak itu jadi kita panggil dulu ya. Spasi, ingat harus dia spasi double underscore init sekali lagi, double underscore lagi, kurung ya, self, koma, masa, koma, gravitasi, koma, ya. Nah, jadi ini kita mau nyari tentang energi potensial ya teman-teman. Habis itu kita def, kita self, atas 2. Oke. Titik 2 tentang self titik massa sama dengan self gravitasi sama dengan gravitasi, terus self titik ketinggian sama dengan ketinggian. Jadi kita bisa kelihatan variabel ketinggian. Self titik pp sama dengan nah ini kita kali ya, jadi self massa dikali gravitasi dikali ketinggian, massa dikali ketinggian, gravitasi dikali saat ketinggian. Itu kita def. Kita buat struktur sama dengan energi potensial gravitasi titik 2 Enggak, sel lagi dalam kurung sel PP ya. Oke, titik 2 kita return ya. Return, kita panggil lagi return f-string kan? Ya, f-string energi potensial gravitasi yang dihasilkan adalah gravitasi yang dihasilkan adalah kurung ya? Kurung PP self titik PP. Nah, joule ya, satuannya joule. Baru kita cek masanya mau berapa? Nah, kalau masanya tuh berapa ya lagi? 2. Terus gravitasi dengan 10. Terus ketinggian 5 meter. 5. Terus baru objek underscore benda sama dengan benda underscore benda sama dengan benda. Ini kelas ya benda Ya. B-nya lebih gede karena kita pakai O tuh B gede tuh ya, kelas benda self ya, Massa langsung ke massa gravitasi gravitasi ketinggian. Ya. Baru kita print. Nah, ini adalah usaha untuk memunculkan ya print dan objek ya, string objek underscore benda titik ya, energi Underscore potensial underscore ini kita copy aja teman-teman. Nah, terus pakai kurung ya 2 kali nih. Jangan lupa kita copy paste dan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih ya. Alhamdulillah 100 joule ya, 20 kali 5 100. Jadi nanti potensial gravitasi yang dihasilkan adalah 100 joule. Nah, itu untuk kelas ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ketiga lagi untuk nah, jadi di sini kita tuh terakhir itu akan bahas tentang import. Yang akan kita pilih di sini adalah import map untuk menghitung akar ya teman-teman. Import map. Enter. Print. Oke, print Dalam kurung map. SQRT itu tuh menentukan sebagai akar ya teman-teman. Akar kuadrat ya. 25 bisa. Nah, itu apakah benar hasilnya akar dari 25 dari 5? Nah, kita buktikan dengan dirani.
Nah, benar ya terbukti teman-teman, itu tuh hasilnya adalah 5, jadi angka 25 itu ada 5. Nah, karena kita udah dari awal sampai akhir udah ngebahas panjang kali lebar, kita tunjukkan tadi hasil dari awal sampai akhirnya. Terus bisa dihapus. Oke, langsung aja ya. Kita hapus ketiknya. Komentarnya ini kita hapus. Kita clear dulu yang ininya. Kita clear. Nah, yang atasnya, ke atas kita hapus komentarnya. Nah, Nah, kita running dari awal sampai akhir ya teman-teman. oke, 1, 2, 3, harus mana-manain. Nah, ini dia semua data yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir, mulai dari else, terus dari forward, terus dari kelas, dari import. Nah, itu dia yang tadi kerja sedang terakhir ini udah terlihat teman-teman semuanya. Nah, berarti kita juga bisa menyimpulkan nah dari kegiatan hari ini apa yang bisa dilakukan nih di. Oke, kesimpulannya pertama fisika komputasi atau berdasarkan komputasi ini bisa kita kaitkan dengan fisika ya untuk pembelajaran secara digital yang sekarang adalah sudah zaman modern. Jadi kita bisa mengembangkan pembelajaran fisika itu secara digital. Jadi nggak harus kita tulis tangan di papan tulis, jadi kita bisa tulis tuh di program di Python, di Visual Code dan lain sebagainya. Dan rekomendasi juga untuk pemula itu kita pakai Python supaya kayak wah Python itu lebih mudah gitu. Python itu ternyata sesulit itu loh. Python itu nggak segahar itu loh. Ternyata Python itu biasa aja kalau kita paham tentang sintaks dasar dari Python itu sendiri. Itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, karena kenapa kita pakai Python? Karena Python itu bahasanya mudah dimengerti dan juga mengikuti pembelajaran dari Bapak Gibran yang bahwasanya ada udah coding ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Ini aja kali ya yang dapat saya sampaikan.